Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna thanaa kullahu lillah. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian singkat kita pada pertemuan yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ialah urgensi salat, hikmah dan kekhusyuan di dalamnya. Pertama, kita semua sebagai umat Islam tentu setiap hari kita sudah menunaikan ibadah salat, alhamdulillah. Akan tetapi dari sekian banyak umat Islam yang menunaikan salat, tidak sedikit yang merasakan salat itu sebagai ibadah rutinitas, penggugur kewajiban semata. Atau diibaratkan seorang pelajar, karyawan yang hanya melakukan absen semata, kemudian sesudah itu bebas. Akibatnya, salat ditunaikan tanpa merasakan khasiat. Karena salat hanya dirasakan sebagai penghilang beban kewajiban dan bukan sebagai kebutuhan. Mengapa? Karena tidak sedikit di antara orang yang menunaikan ibadah salat tidak memahami manfaat di balik penunaian ibadah mulia ini. Itulah yang melatar belakangi pembahasan singkat ini. Kita akan menjelaskan sedikit tentang ahamiyatus shalah, urgensi penunaian ibadah salat, kemudian hikmah-hikmah, manfaat-manfaat di balik itu, dan salah satu adab terbesar di dalam menunaikan ibadah salat untuk merasakan khasiatnya adalah al-khusyu', kekhusyuan. Di antara urgensi ibadah salat, yang pertama adalah salat merupakan amal seorang hamba yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Dan dalam waktu yang sama, ibadah salat menyebabkan amal-amal yang lain diterima oleh Allah, atau amal-amal yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila salat itu didapati sempurna, maka amal-amal yang lain pun turut diterima oleh Allah bersama salat. Namun bila salat itu didapati kurang atau tidak sempurna, maka amal-amal yang lain pun meskipun baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang diperiksa dari seluruh amalan hamba di hari kiamat adalah salatnya.
Apabila salatnya baik, maka baiklah, diterimalah seluruh amalnya. Dan apabila salatnya kurang, maka ditolaklah seluruh amal yang lain. Itu urgensi salat yang pertama. Yang kedua, urgensi salat adalah membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-farqu bainal imani wal kuffari tarkus shalah." Yang menjadi batas pembeda antara seseorang mukmin dengan seorang kafir adalah ditinggalkannya ibadah salat. Jadi, identitas pertama dan utama seorang mukmin setelah 2 kalimat syahadat adalah ketika ia menunaikan salat. Itulah diantara urgensi penunaian ibadah salat. Kemudian hikmah, manfaat dibalik penunaian ibadah salat atau yang bisa didapatkan lewat ibadah salat, diantaranya adalah yang pertama, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa ibadah salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Oleh karena orang yang menunaikan ibadah salat tentu selalu merasakan kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu merasa dekat kepada Allah, maka dia tidak mau menodai kedekatannya kepada Allah dengan dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan sesudah ia mendekat kepada Allah. Itu korelasi antara salat dengan tercegahnya orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, ibadah salat adalah pembersih dari segala dosa dan kemaksiatan. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat, "Bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang di depan rumahnya ada sungai jernih, lalu ia mandi 5 kali sehari semalam? Masih ada daki di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tentu sudah tidak ada, Rasulullah." Maka beliau menjawab, begitulah pengaruh ibadah salat dalam membersihkan hamba dari dosa-dosa dan noda-noda kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, hikmah ibadah salat adalah menguatkan jiwa, menenangkan jiwa orang yang menunaikannya dengan baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was shalah." Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salah satu bentuk pertolongan Allah yang didapatkan dengan salat adalah kuatnya jiwa menghadapi tantangan kehidupan, menghadapi tantangan iman dan dakwah. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah SAW ketika memerintahkan Bilal untuk qamat dalam rangka ditegakkannya salat, kadang beliau menggunakan istilah, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kita, tenangkan kita dengan salat. Dalam hadis yang lain beliau menjelaskan bahwa ibadah salat itu adalah sumber utama ketenangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat ibadah salat? Yang harus kita lakukan adalah menunaikan berbagai adab, dan adab yang terbesar adalah khusyuk. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. Para ulama menjelaskan khusyuk secara singkat ialah perasaan takut kepada Allah yang ada di dalam hati, yang nampak pada anggota badan berupa bentuk ketenangan, dan selalu merasa berhadapan langsung dengan Allah. Ini tidak mudah, tetapi harus ditunaikan bila kita ingin merasakan khasiat manfaat ibadah salat. Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan khusyuk di dalam salat, yang pertama, meyakini dan selalu menyadari urgensi dan hikmah ibadah salat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, dengan meyakini urgensi dan hikmah ibadah salat, maka kita akan khusyuk menunaikannya. Karena salat tidak lagi dirasakan sebagai kewajiban, tapi di samping itu kita juga merasakan salat sebagai kebutuhan. Yang kedua, langkah untuk merasakan khusyuk di dalam salat adalah memahami arti bacaan setiap salat yang kita baca, sehingga kita tidak menerawang kemana-mana di dalam menunaikan ibadah salat. Yang ketiga, fokus konsentrasi hati mengingat Allah dan hari akhirat ketika salat. Yang keempat, kita betul-betul merasakan bahwa ketika kita salat, kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan diri kita dan dunia dengan segala isinya.
Dan yang kelima, zikrul maut. Kita memperbanyak ingat mati. Bahwa kita salat karena kita ingin mati dan ingin mendapatkan keselamatan dalam kehidupan sesudah mati di surga yang abadi. Inilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udzkuril mauta fis shalah wa shalli salata muwaddi'. Ingatlah mati di kala salat dan salatlah kamu merupakan salat perpisahan dengan dunia ini. Demikian secara singkat penjelasan tentang urgensi, hikmah dan khusyuk di dalam menunaikan ibadah salat. Semoga kita semua dapat menindaklanjutinya dengan salat yang lebih baik, lebih berkualitas untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang abadi di hari akhirat kelak. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekeliruan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.